Selamat sore sahabat berdesa, dimanapun Anda berada. Salam berdesa, salam membangun peradaban desa. Hari ini saya menyampaikan ucapan selamat buat seluruh kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa secara demokratis di seluruh Indonesia. Tepatnya di atas kapal feri penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan, Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa, Pelabuhan Pototano. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga desa, masyarakat desa yang telah memilih kepala desa. Semoga kepala desa terpilih mampu menjadi pemimpin yang akan mengemban amanat untuk membangun peradaban dan kemajuan desa. Membangun desa adalah sebuah proses politik sekaligus memadukan proses sosial dan proses ekonomi. Membangun desa bukanlah proses teknokrasi, apalagi proses administrasi semata. Membangun desa adalah proses, sekali lagi, mengintegrasikan ya kemampuan sosial ekonomi, sehingga yang kita sebut sebagai membangun desa adalah membangun peradaban, membangun ekosistem ekonomi desa yang beradab untuk kepentingan dan kemajuan desa. Sekali lagi buat saudara-saudara saya terpilih sebagai kepala desa, selamat. Buat yang belum terpilih, saya kira jangan berkecil hati, karena membangun desa kita bisa melakukan kapanpun dan dimanapun ya. Jadi pengabdian itu tidak kenal batas waktu. Nah, saya ingin share sedikit soal gagasan ya, apa yang harus dilakukan oleh kepala desa ketika kemudian dia terpilih ya. Untuk saya cari posisi apa yang harus dilakukan oleh kepala desa terpilih ketika ia ingin membangun desanya. Yang pertama adalah kepala desa terpilih harus melakukan beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah segera membentuk tim pengkajian data potensi desa ya. Lakukan koordinasi dan konsolidasi ya, baik di internal perangkat, lalu kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain, bahkan membuka ruang sebesar-besarnya ya bagi partisipasi dan emansipasi masyarakat agar di dalam proses pengkajian data potensi desa akan menemukan gagasan-gagasan yang indigenous dari masyarakat desa. Sekali lagi, kenapa kita mendorong bahwa proses inklusivitas, keterbukaan di dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat penting, karena itulah awal dari keberhasilan maupun kegagalan dari pembangunan desa tadi itu. Membentuk tim pengkaji data potensi desa merupakan langkah strategis dengan tujuan adalah bahwa desa punya bahan baku yang real ya, data yang berkaitan dengan ya dasar bagi penyusunan RPJMDes ya. Jadi sekali lagi, menyusun data potensi desa itu bukan hanya sekedar menyusun atau membentuk data monografi desa, akan tetapi ia merupakan langkah politik, sosial, bahkan langkah ekonomi, bagaimana memadukan antara gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran indigenous masyarakat, lalu kemudian dipadukan, dikelola dengan apa yang menjadi potensi masyarakat atau potensi desa itu sendiri. Nah, data-data yang terbentuk tersebut atau terkumpul tersebut lalu kemudian didiskusikan, difasilitasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dengan menghadirkan seluruh elemen masyarakat desa, ada petani, kalau nelayan ya dan lain sebagainya. Saya kira agar data-data tadi itu tidak hanya berisikan narasi administratif lagi, bahkan akan tetapi dia berisi narasi substansi apa yang harus menjadi bahan baku yang akan dirumuskan di dalam RPJMDes. Nah,
Di dalam musyawarah atau pramusdes tentang penentuan data tadi itu, maka penting bagi pemerintah desa dan kepala desa merumuskan apa saja yang menjadi ide strategis, ya. Apa saja menjadi isu-isu strategis, baik itu sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, agama, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Artinya, isu strategis itu adalah isu yang benar-benar real, ya, terjadi di desa tersebut. Jadi pendekatannya adalah pendekatan potensi, lalu kemudian data itu kemudian dibicarakan dalam konteks bagaimana memahami seluruh potensi dan tipologi desa itu. Nah, yang berikut adalah setelah merumuskan apa saja yang menjadi isu-isu strategis di desa, maka langkah selanjutnya adalah melakukan mapping isu-isu strategis tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa. Ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, merumuskan isu strategis, lalu kemudian yang berikut melakukan mapping isu tersebut berdasarkan kewenangan desa. Nah, mapping isu, lalu kemudian yang kedua, mapping kewenangan menjadi sangat penting, sehingga baik pemerintah desa maupun masyarakat dia memahami betul struktur kekuasaan pemerintah desa, struktur kekuasaan pemerintah daerah, bahkan sampai tingkat nasional. Ini penting karena yang namanya masyarakat desa, dia seringkali hanya mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, bahkan masalah pribadi pun menjadi ini. Nah, setelah melakukan mapping isu strategis dengan mapping kewenangan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan arah kebijakan. Jadi arah kebijakan ini menjadi sangat penting dilakukan. Merumuskan arah kebijakan ini merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, ya. Tujuannya adalah agar antara data potensi desa, isu strategis, mapping kewenangan tadi, ya, menemukan targetan-targetan pencapaian, ya, fokus dan lokus yang akan mau dieksekusi. Perumusan isu strategi sudah, lalu kemudian mapping kewenangan sudah, lalu kemudian arah kebijakan itu akan menjadi guidance, ya, di dalam menginput narasi besar RPJMD selama 6 tahun ke depan. Sekali lagi, proses ini menjadi sangat penting dan tidak boleh terlewati, gitu. Sebagian para ahli perencana mengatakan, ya, tidak merencanakan sesuatu itu sama dengan merencana kegagalan. Ya, artinya apa? Kita saja yang merencanakan saja sering terjadi kegagalan, apalagi tidak di perencanaan desa itu tidak melakukan perencanaan yang punya kualitas dan kapasitas. Nah, yang berikut adalah setelah tadi merumuskan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan, maka yang tidak kalah penting tahap fase berikutnya adalah membawa hasil proses analisa tadi itu ke dalam musdes. Nah, musdes ini tentu saja basisnya adalah tematik. Jadi kenapa tematik? Ya, ini sekaligus mengkritisi proses penyelenggaraan musdes selama ini yang cenderung pada fase yang menurut saya tidak ketemu pada substansi apa yang menjadi persoalan mikro di desa, apa yang menjadi isu strategis, bahkan jauh dari analisis soal potensi dan tipologi desa. Oleh sebab itu, kita sarankan musyawarah desa basisnya adalah tadi, ya, data potensi desa, isu strategis, analisis pemetaan kewenangan desa, lalu kemudian arah kebijakan, lalu setelah merumuskan arah kebijakan strategis desa, mulailah menemukan rancangan PSDS-nya, program strategis desa, lalu kemudian ketika bawa ke dalam forum musyawarah desa, ya, maka langkah berikutnya adalah bahwa musyawarah desa itu harus tematik. Apa itu musyawarah desa tematik? Musyawarah desa tematik adalah musyawarah yang diselenggarakan berdasarkan grand design tematik pembangunan desa itu, baik dalam 6 tahun ke depan berdasarkan isu-isu strategis dan orisinilitas potensi dan tipologi desa. Nah, musyawarah tematik ini beberapa langkah penting. Yang pertama adalah memastikan bahwa BPD memahami cara kerja musyawarah tematik tadi, ya, setelah melalui forum konsultasi pramusdesnya, sehingga
undangan yang disampaikan, yang disiarkan kepada masyarakat bahwa sudah ada guidance, ada tema ya 6 tahun ke depan, tahun pertama, tahun kedua itu sudah muncul, sehingga peserta hadir di dalam Musdes tadi membicarakan pada isu-isu strategis yang sudah disajikan di dalam data perencanaan RPJM, di rancangan RPJM tadi itu. Nah, disinilah peran penting antara BPD dan kepala desa. Bagaimana kemudian menyampaikan gagasan-gagasan besar tadi sampai kepada gagasan mikro yang berkaitan dengan seluruh potensi dan tipologi desanya tadi ya. Misalnya tematik 6 tahun ya. Tahun pertama menjadikan desa kita sebagai apakah lumbung pangan, lalu kemudian yang kedua tematiknya kita dorong tahun kedua melumbung ternak, yang berikut misalnya kita menjadi agro, yang berikut kemudian menjadikan industri, agroindustri atau agrowisata dan seterusnya. Artinya ada kontinuitas keberlanjutan di dalam tematik itu, sehingga kita tidak lagi semata-mata mengadopsi apa yang menjadi dalam tanda petik keinginan supradesa, seperti misalnya Permendes soal prioritas penggunaan dana desa yang mengharuskan A, B, C, D, E, C, E, F, G misalnya begitu. Dan itu menurut saya sangat sesat ya, dalam konteks bagaimana kebanyakan desa ketika menginstalasi sebuah instrumen yang ada di dalam Permendes itu ya, itu bukan kewajiban ya, itu hanya pilihan menu yang hanya pilihan menu, kemudian boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Artinya yang paling penting adalah bagaimana kesesuaian antara program itu berdasarkan kebutuhan dan isu strategis yang ada di desa itu. Nah, setelah melakukan itu, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa yang paling penting adalah langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa di dalam musyawarah desa tadi, setelah kemudian mengundang orang dengan tematik, yang kedua tolong dibuka ruang partisipasi sebesar-besarnya. Artinya bahwa jangan hanya sebatas segelintir orang, hanya tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudahlah, ini adalah proses yang menipu sebenarnya kalau hanya Anda mengandalkan tokoh-tokoh. Padahal pemimpin desa itu butuh legitimasi, dan salah satu legitimasi yang paling baik adalah Anda membuka ruang sebesar-besarnya partisipasi dan emansipasi masyarakat pada saat Musdes. Gunakan cara-cara yang beradab, yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan lokal. Misalnya ada tradisi jagongan kalau di Jawa, cangkruan kalau Jawa Timur, kemudian angkringan Jawa di Jogja, atau acara apapun ya yang secara adat itu bisa mengumpulkan banyak orang, lalu kemudian orang bisa tegur sapa, bisa curah pendapat ya. Jadi karena kalau Anda hanya undang tokoh-tokoh, seringkali yang merespon terhadap persoalan itu kepentingan segelintir orang dan tokoh tadi itu. Itu sahabat berdesa. Nah, pertanyaan berikut, setelah Musdes itu apa kesepakatan? Nah, kesepakatan yang paling penting adalah bahwa di barang Musdes tetap membuka ruang bagaimana perdebatan soal apa saja program-program strategis desa yang akan dirumuskan selama 6 tahun ke depan. Lalu kemudian ada proses menyusun metrik tentang skala prioritas dari arah kebijakan strategis nanti yang akan dieksekusi menjadi sebuah kebijakan atau program strategis. Nah, jadi sahabat berdesa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa membangun desa itu adalah membangun peradaban. Membangun ekonomi desa itu adalah membangun ekosistem ekonomi yang beradab, di mana ekosistem ekonomi desa tadi itu adalah bersaripatikan terhadap potensi-potensi yang ada di desa. Jadi jangan ajari desa bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara mengembala, bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana cara berburu, bertani, dan lain-lain. Yang paling penting adalah bagaimana memadukan gagasan-gagasan dan kebiasaan masyarakat lokal tadi itu hingga dirumuskan menjadi sebuah program strategis desa yang dimana setiap sentuhan-sentuhan APBD, alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa tadi itu punya makna yang sangat penting di dalam menciptakan atau menjadi daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan desa. Jadi sekali lagi hindari pendekatan perencanaan pembangunan desa dengan ilmu sapu jagat ya, atau bagito bagidil, bagi rata bagi adil. Sekali lagi hindari, karena itu tidak akan menjadi apa-apa. Bahwa itu baik ya, tetapi kemudian
desa tidak akan mampu menciptakan daya ungkit untuk mewujudkan ekosistem ekonomi desa yang beradab. Sahabat berdesa dimanapun Anda berada, sekali lagi ini adalah sharing gagasan ya. Sebentar lagi saya akan sampai di Pototano ya, di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, lalu ada juga yang bertanya, apa yang harus dilakukan oleh kepala desa kemudian ketika di dalam RPJMDes tadi itu belum akomodir potensi-potensi dan tipologi, maka masih ada peluang dan boleh bagi kepala desa yang sudah terpilih, yang sudah menyusun RPJMDes-nya untuk melakukan review kembali terhadap narasi besar RPJMDes tersebut, sehingga di dalam RPJMDes itu tidak hanya berisi narasi tentang monografi, batas wilayah dan lain-lain, dan itu tidak menjadi rujukan. Selama ini kan ada kecenderungan mengcopy paste. Tradisi itu sungguh menyesatkan. Maka beberapa pertanyaan penting buat kepala desa yang terpilih adalah, apa legasi yang harus Anda wariskan 6 tahun ke depan bagi kepala desa yang incumbent ya, selama 6 tahun ini. Apa yang sudah Anda wariskan sebagai sebuah legasi di dalam membangun peradaban dan ekosistem ekonomi desa yang beradab. Itu dari kami, sahabat berdesa. Salam berdesa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kami, sehingga kami terus berkontribusi untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Sahabat berdesa, salam berdesa, dan jaga desa, bela Indonesia. Oke, sahabat berdesa semua, demikian dari kami. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa like, komentar Anda, pertanyaan apapun Anda soal desa, insya Allah kita akan berdiskusi bersama-sama. Semoga kita bisa sharing gagasan, dan jangan lupa subscribe agar kami terus berkontribusi untuk kemajuan desa. Salam berdesa.